akan menjadi ilmu dan bekal bagi kita agar kita bisa menjaga diri kita juga keluarga kita dari kegalauan atau juga kesimpang siuran tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan benar agar kita bahagia, yang sekarang makin sulit untuk kita hadapi dikarenakan ada media sosial, media informasi yang masuknya tidak secara fisik tapi masuknya ke handphone ya, ke layar laptop dan lain sebagainya, yang itu kita sendiri kepada anak-anak atau pasangan kita tidak bisa mengontrol ya apa yang mereka dengar atau mereka lihat. Makanya tugas daripada terutama kepala keluarga, yaitu para suami dan ayah, untuk memperhatikan peringatan Allah di surat At-Tahrim ayat ke-6 ya. Ya ayyuhal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, silakan Pak Sigit, surat 66 ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, jadi menjaga diri dan keluarga dari api neraka ini merupakan tugas daripada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di sini ditujukan kepada para bapak ya, para suami. Juga perintah lain dalam surat Al-Maidah ayat ke-105, ketika kesesatan itu merajalela di sekeliling kita, tugas kita adalah menjaga diri agar kita tetap muhtadun ya, tetap berada di atas petunjuk yang benar, supaya kesesatan orang-orang yang sesat itu tidak membahayakan kita, yaitu surat ke-5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ihtida atau ihtadaitum artinya kamu mendapatkan petunjuk yang kamu amalkan. Ya, itu yang dimaksud, bukan sekedar menerima petunjuk tapi juga sudah mengamalkannya, maka kesesatan orang lain itu tidak akan membahayakan kita. Tapi ini juga bukan berarti menghilangkan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, atau sering kita singkat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab bukti seseorang ihtida, bukti daripada seseorang sudah mengamalkan petunjuk, yaitu mau mengingatkan orang lain ya, agar saling mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Itu justru bagian dari menjaga diri adalah berdakwah, menyampaikan, tapi tidak dengan rasa jengkel atau rasa marah atau rasa kehel. Nah, itu nurut wae gitu misalnya, nggak usah. Tapi itu bagian dari kita menjaga diri ya. Kalau dalam ilmu strategi itu disebutnya pertahanan terbaik adalah penyerangan gitu ya. Jadi mau pingpong, mau sepak bola, mau perang juga sama. Pertahanan terbaik itu penyerangan. Kalau kita menjaga diri, jangan diam-diam, kita tetap menyampaikan gitu kan. Kita tetap memperluas
kebenaran yang kita yakini supaya diketahui oleh orang lain, ya gitu. Nah ini menjaga diri disimpulkan dalam 3 perkara, ya. Menjaga diri dan keluarga disimpulkan dalam 3 perkara yang disebut SST, ya. Ini baru lagi nih ya, SST, walaupun sebenarnya ayat-ayatnya itu juga, ya. 1, kita jaga diri kita dan keluarga kita agar kita tidak dibahayakan oleh kesesatan orang lain dengan setia kepada syariat Allah. Satunya syariat, yang nomor satunya syariat. Karena kalau kita di hati kita hukum yang berlaku itu hanya hukum Allah, hanya hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka berarti kita punya iman. Dan iman yang diterima walaupun hanya sebesar debu, ya, iman yang diterima walaupun hanya sebesar debu akan membawa pelakunya masuk surga pada akhirnya, sekalipun dia mungkin bisa terancam siksa neraka dulu. Ini yang harus dijaga. Pertama adalah setia kepada syariat Allah. Surat ke-4 ayat 65, fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi syarat keimanan minimal itu adalah tahkimur Rasul. Jadi berhukum kepada hukum yang dibawa Rasul, itulah orang beriman. Kemudian itu disebut tingkatan yang paling rendah, disebut Islam. Islam itu ya tunduk kepada syariat Islam, itu Islam, ya gitu ya. Jadi bukan Islam yang dah saya mah nggak sholat, tapi hukumnya bukan hukum Allah, ya percuma gitu ya. Islam menurut versi orang awam, ya, Isa subuh lohor asar maghrib, gitu. Islam kan Isa subuh lohor asar maghrib dipaksakan aja, duhur jadi lohor gitu kan. Apalagi kalau orangnya munafik, ya. Munafik itu berarti Islamnya adalah ibadah soteh lamun ayam mitoha. Nah ini parah ini. Jadi dia hanya ria gitu kan, sholatnya itu ria, nah kayak gitu. Jadi Islam yang sebenarnya adalah setia kepada syariat, ya. Al Islamu huwa al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu definisi agama Islam. Kalau kita ingin diterima Islam kita, pertama al-istislam, berserah diri kepada Allah semata, bitauhid, dengan mentauhidkannya. Dan yang kedua al-inqiyad, yaitu setia kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bitta'ah, dengan taat, ya. Berarti syariat harus ditaati, jangan bermaksiat. Kalau maksiat saja itu masih mending selama hatinya mengaku dosa, karena dia masih punya iman. Yang jadi masalah ketika dia menyatakan hukum benar dan salah itu bukan yang berdasarkan syariat Islam. Nah di situ bahaya. Berhukum kepada hukum selain Rasul menyebabkan tidak beriman atau tidak diterima imannya. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri, memusuhi, ya, menjauhi, ya, kesyirikan dan para pelakunya. Sudah saya kirim belum yang soal Islam Nusantara itu ke Pak Sigit? Belum ya? Ya, jadi ada salah seorang petinggi ormas terbesar di Indonesia mengundang Said Al-Azhar, ya, Mufti Am, Grand Mufti Al-Azhar, ke pesantrennya, lalu memakai spanduk selamat datang dari Indonesia untuk dunia Islam Nusantara yang penuh damai gitu kan. Kemudian dijelaskan kepada Mufti Al-Azhar itu, Islam Indonesia mah beda dengan Islam Arab katanya. Islam kami mah Islam Nusantara, kami mah penuh damai, kami tidak memusuhi orang kafir, kami rukun, bertoleransi, tapi berbeda dengan Arab katanya gitu. Lalu marah Mufti Al-Azhar itu. Demi Allah, kalau kalian tidak menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad, kalau kalian memusuhi Arab dan orang Arab ini yaitu Nabi Muhammad, kalian keluar dari Islam, ya, dibegitukan, ya.
Jadi ya karena dia orang berilmu ya tidak takut juga ngomong kepada orang-orang yang jelas-jelas seperti itu ya, apalagi orang luar kan gitu. Nah, kalau Allah tahu bahwa Islam itu lebih baik dari Indonesia, pasti mengutus Rasulnya orang Indonesia. Kan sekarang sudah jelas Allah mengutus Rasulnya orang Arab ya. Harus kita terima, yaitu nggak boleh kita ambil pilihan lain ya. Itu surat ke 28 ayat 68 ya. Oh pernah saya kirim ya ke Pak Sigit itu waktu ada pertanyaan dari Pak Ernan terus Pak Sigit waktu itu nggak ada ya, saya kirim terus dikirim ke grup ya itu yang Said Agil itu. Oh jadi cek nanti ya. Oh. Udah lama ya, memang udah lama. Tapi sama memang ya, sama maksudnya seperti itu. Orang kalau tidak terima apa yang Allah pilih, Nabi Muhammad SAW dipilih Allah, Al-Quran dipilih Allah, orang Arab dipilih Allah ya untuk salah satu dari mereka menjadi Rasulullah ya. Kalau kita tidak terima ya sudah, kita akan tidak termasuk orang beriman. Nah, kayak begitu ya. Silakan. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah, jadi tidak ada pilihan bukan berarti kita tidak punya kemampuan memilih, tetapi tidak ada pilihan lain bagi kita kalau mau selamat ya, kalau mau bahagia harus menerima pilihan Allah ya. Di antara sekian manusia Allah telah memilih para nabi ya, ada lebih dari 300.000 nabi begitu ya. Kemudian di antara para nabi dipilih para rasul ya, para rasul alaihi wassalatu wassalam itu di atas 100.000 ya kalau nggak salah, atau di atas 100 disebutkan dalam hadis ya. Kemudian juga ada di antara para rasul itu dipilih ulul azmi, 5 rasul utama ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nimim ya, itu 5 manusia paling utama. Di antara 5 yang paling utama banget adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu guru saya ya, Ustadz Dedi Rahman rahimahullah tidak suka kalau Nabi Muhammad disebut sebagai nabi besar katanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang kita maksud nabi besar itu yaitu yang paling utama di antara nabi-nabi dan rasul ulul azmi, itu Nabi Muhammad. Beliau tidak suka karena katanya istilah nabi besar itu nanti digunakan oleh orang-orang Ahmadiyah. Kalau Nabi Muhammad nabi besar berarti Mirza Ghulam Ahmad itu nabi kecil gitu. Tapi sebenarnya itu ketakutan yang tidak terlalu berdasar ya. Kebanyakan orang menyatakan nabi besar Muhammad SAW itu karena yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia terbaik di antara semua manusia yang diciptakan Allah, bahkan di antara para nabi dan rasul ya. Itu juga keyakinan kita seperti itu. Nah, Allah telah memilih seperti itu. Allah juga telah memilih Mekah, Madinah, dan Aqsa sebagai 3 masjid, 3 tempat haram yang kita kalau sholat di sana lebih utama daripada di masjid yang lain. Terima saja gitu ya, jangan bikin tandingan-tandingan. Ada masjid Kubah Emas, ada masjid, saya pernah itu ke masjid yang suka jadi kunjungan wisata di Bandung, itu masjid apa namanya, Al-Jabar ya. Saya lihat orang memang di sana betul-betul piknik aja gitu kan. Kemudian ada yang kultum juga ya gitulah, nada-nadanya kayak Islam Nusantara gitu, kultumnya juga gitu. Wallahu alam ya. Jadi sekarang semua kota sibuk membuat simbol masjid-masjid yang menjadi destinasi wisata gitu. Padahal dalam hadis disebutkan la tasyuddur rihal, jangan kalian berpayah-payah menyiapkan bekal perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Ya, kalau ke Masjidil Haram boleh, ke Masjidil Aqsa boleh, kalau ke Masjid Nabawi boleh kita mengumpulkan perbekalan supaya bisa sampai ke sana. Kalau masjid-masjid yang lain biasa saja lah, sambil lewat saja gitu. Jangan sengaja penasaran. Dulu pernah ada penasaran di mana, di Bogor ada Masjid Kubah Emas, ayo kita bikin ziarah ke sana gitu. Ya, kalau ke masjid saja kita nggak boleh terlalu berpayah-payah menyengaja.
Kalau bukan 3 masjid, apalagi ke kuburan-kuburan. Nah itu lebih terlarang lagi ya gitu. Kita malah membesar-besarkan yang begitu kan. Ya membesar-besarkan ya tuh bisa ke Mekah mah paling itu ke Cirebon gitu. Jadi berziarah ke Cirebon itu penggantinya Mekah. Akhirnya zaman dulu ini mah nggak tahu sekarang masih berlaku tidak. Ada yang disebut Haji Cirebon. Karena sudah berkunjung ke Cirebon beberapa kali maka disebut Pak Haji. Ya betul. Ada itu salah satu teman SD saya. Namanya mah bagus, Harun Ar-Rasyid ya teman saya itu. Bapaknya itu disebut Pak Haji, lalu orang-orang tua mengatakan Pak Haji itu benar sebenarnya lain Haji Mekah, cina itu mah Haji Cirebon gitu. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke Cirebon. Nah itu kan sama dengan mau membuat tandingan ya, tandingan Ka'bah, tandingan Mekah kayak begitu. Apa bedanya dengan Abrahah ya? Abrah itu kenapa membawa pasukan gajah? Karena dia sudah membuat satu rumah ibadah di negerinya, ternyata tidak ada yang berkunjung. Ya, tidak ada yang berkunjung, akhirnya dia kesel. Kenapa? Karena orang pada berkunjung ke Ka'bah padahal masih masa jahiliyah. Ya, masih masa jahiliyah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah supaya masjidnya dikunjungi orang. Sekarang mungkin tidak kepikiran menghancurkan Ka'bah mah. Namun menyaingi itu tidak jauh beda ya. Menyaingi maksudnya menginginkan bahwa tempat saya ingin dikunjungi seperti kunjungan ke Ka'bah atau ke Mekah ya hampir sama aja gitu. Padahal Rasulullah SAW telah membatasi 3 tempat yang kita boleh berbekal berpayah-payah untuk menyiapkan perbekalan ke sana, yaitu Mekah, Madinah dan Aqsa ya. Kalau ke sana boleh kita bersungguh-sungguh saya pokoknya ingin sampai ke sana, bahkan dapat pahala, mempersiapkannya saja dapat pahala ya. Apalagi berkunjungnya ya gitu. Itu berhukum kepada Nabi Muhammad SAW yaitu menerima apapun putusan dari Rasul karena itulah pilihan Allah. Surat ke-33 ayat 36 ya, itu sudah sering disampaikan. Maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahul khiyaratu min amrihim. Ya silakan Pak Sigit. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Saya punya murid anak SMA 3, waktu itu masih kelas 1 atau kelas 2 ya. Dipanggil sama guru BP sekaligus guru olahraga, namanya si Sandi ya. Ustadz sekarang namanya Ustadz Sandi Ramdhani ya. Dipanggil, kamu teh masih SMA, nah bet ngukut jenggot gitu. Ya karena mungkin dia sudah ngaji ya, SMA tapi ngukut jenggot. Gimana kamu teh cukur gitu kan? Saya sih pengen nyukur nurut ke bapak tapi dilarang pak. Terus ditanya ke guru nanti, dilarang ku saha maneh? Dilarang ku Allah gitu. Itu bisa nanaon guru dia mungkin gitu. Hanya sekedar ngukut jenggot, anak SMA kan jenggotnya tipis gitu kan. Terus ngejawabnya gitu. Saya sih pengen nyukur pak, tapi dilarang bisa ku Allah. Oh maneh mah cenah. Jadi enggak berani kalau udah ngomong gitu enggak berani gitu. Ya jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, tapi mohon maaf ini ya, bagi yang berpandangan bahwa yang penting tidak menyerupai orang kafir ya walaupun tidak berjenggot, yaitu kita hargai juga ya, karena memang ada hadisnya selisihilah Yahudi dan Nasrani, yaitu pendekkanlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Itu hadisnya begitu memang. Jadi artinya orang Nasrani biasa miara kumis nepi ka baplang, eta Nasrani gitu. Kalau Yahudi nyukur jenggot nepi ka beak begitu. Urang mah kumis teh jenggot teh meureun beda oke gitu kan. Meureun gitu nya. Nah itu perintah menyelisihi, memang perintah menyelisihi. Ada perintah jangan tasyabuh. Jadi diganti ku naon, diganti ku kepeah lah, diganti ku gamis gitu kan supaya tidak serupa. Mudah-mudahan itu juga masih termasuk menyelisihi ya begitu kan. Nah jadi setia kepada syariat itu merupakan prinsip dasar seseorang dikatakan beriman. Maka wala nukaffiru
ahadan min ahlil qiblah bidan bin malam yastahilahu. Kita tidak mengatakan kafir kepada salah satu dari ahli kiblat kita, yaitu orang yang masih sholat menghadap ke Ka'bah. Dia berbuat dosa, bukan kafir. Kalau orang Khawarij menganggap orang pelaku dosa besar itu kafir. Nah, kita tidak mengkafirkan orang yang begitu bidan bin karena dosanya malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Selama dia tidak mengatakan ini boleh, ya, karena kalau menghalalkan berarti sudah tidak berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang lebih berbahaya dari dosa adalah ketika sudah tidak merasa berdosa. Dan seseorang tidak merasa berdosa itu karena tidak punya ilmu biasanya. Kalau sudah punya ilmu mah, aduh saya akui ini salah, tapi aduh saya mungkin masih terbawa oleh teman-teman, saya masih mengikuti hawa nafsu, tapi saya dalam hati merasa berdosa. Nah itu masih mending punya iman. Karena apa? Karena kalau merasa berdosa pasti ingin tobat, pasti suatu saat ingin meninggalkannya, ya. Ini kembali kepada prinsip yang kedua. Kalau yang pertama syariat itu harus jadi harga mati, bahwa hukum yang kita akui di muka bumi ini adalah hukum yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah yaitu kita beribadah kepada Allah hanya dengan sunnah yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW saja. Jadi kalau syariat kita harus taat, jangan maksiat. Tapi yang lebih utama lagi, jangan menghalalkan maksiat gitu. Lebih utama lagi. Yang kedua sunnah, kita beribadah harus dengan sunnah, cara ibadah yang ditetapkan Rasulullah SAW, jangan bid'ah. Nah ini yang sedang kita bahas, ya. Sunnah itu berarti jangan bid'ah, tinggalkan bid'ah, ya. Surat ke-3 ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi bukti seseorang cinta kepada Allah itu dengan taat kepada Rasulullah SAW, tidak mendahului tenyanyahuanan, ya, tidak mengarang-arang sendiri tata cara ibadah, tata cara taqarrub kepada Allah. Cukup dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW saja. Dengan begitu Allah akan mencintaimu. Dengan begitu Allah juga akan mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang jika kita memenuhi syaratnya. Syaratnya yaitu ittiba'ur rasul, ya, mengikuti Rasul. Ya, mengikuti Rasul itu juga harus dilengkapi dengan ikhlas, melakukannya karena Allah, ya. Jadi dengan mutabaah dan ikhlas maka akan terjadi qabulul amal. Itu kata Imam Ibnul Qayyim, ya. Jadi mengikuti Rasul digabungkan dengan ikhlas, membuahi ikhlas sehingga akhirnya terjadi diterimanya amal, ya. Surat ke-18 ayat 110, ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi beramal soleh artinya mengikuti Rasulullah SAW. Tidak menyekutukan Allah artinya amalnya itu ikhlas, ditujukan kepada Allah semata, tidak ada yang lain. Nah, yang ketiga, agar kita terjaga dari kesesatan dan bisa menjaga keluarga kita, maka kita harus menguatkan T. T itu artinya tauhid, ya. Tauhid, surat ke-6 ayat 82, ya.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Jadi tauhid ini memang yang paling tinggi sebagai penghapus dosa ya, karena orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan syirik itu aman. Aman itu artinya tidak disiksa. Jadi SST ini hierarki ya. Kalau syariat itu diakui di hati, maka orang ini tidak akan kekal di neraka. Kalau dia setia kepada sunnah Rasul, meninggalkan bid'ah, maka dia punya harapan dicintai Allah dan diampuni Allah, sehingga bisa jadi dia tidak perlu masuk neraka. Bisa jadi ketika dia setia kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau tauhidnya penuh, maka dia sama sekali tidak disentuh api neraka. Gampangnya begitu ya. Jadi SST itu apa? S-nya apa? Syariat. Hukum Nabi Muhammad harus ada di hati kita sepenuhnya. Yang kedua, sunnah. Ibadah itu harus di belakang Rasul, harus mengikuti Rasul, bukan mendahului, bukan ngarang-ngarang ya, bukan bikin-bikin ya. Yang ketiga apa? Tauhid. Jangan menyekutukan Allah sedikit pun, sehingga semua dosa kita akan diampuni ya. Baik, kemarin sudah dibahas apa penyebab bid'ah. Yang pertama, bodoh terhadap hukum agama, sehingga akhirnya bersalah tapi tidak merasa salah, dan itu bahaya ya. Bahayanya yaitu bisa hilang keimanannya. Yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Ini masih mending, sadar ini teh nggak ada contohnya ya. Bahkan konon ya, di tahun 1926 di muktamar pertama ya, ormas terbesar tadi, itu ada pernyataan dari pendirinya ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebenarnya kami tahu juga tahlilan itu bid'ah, maulidan itu bid'ah, ada pernyataan begitu kalau nggak salah, ada dokumentasinya ya. Cuma kan ini bid'ah hasanah, nah itu yang sering ditanyakan oleh siapa, Pak Arlan. Ini bid'ah hasanah. Ya udah, Syekh Fauzan membaginya bukan bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, tapi bid'ah masalah dunia itu boleh, bid'ah masalah agama itu semua dolalah. Nah gitu kalau Syekh Fauzan di sini menyebutkan begitu. Jadi kalau itu dikaitkan dengan agama berarti dolalah gitu. Tapi kalau urusan dunia saja jangan dianggap itu sebagai ibadah. Nah gitu. Nah, memperturuti hawa nafsu berarti masih merasa bersalah, maka dia masih mungkin untuk tidak kekal di neraka ya. Yang ketiga, fanatik terhadap madhab dan tokoh tertentu ya. Kalau sudah fanatik terhadap tokoh, terhadap madhab, terhadap nenek moyang ya, terhadap suku, kesukuan ya. Jadi kita sekarang disempitkan lagi, bukan hanya Islam Nusantara, jadi Islam Sunda gitu kan. Disempitkan lagi. Nah, Islam Sunda teh, nya Islam Sunda mah Islam Adam, lain Islam Muhammad. Jadi tekudu belajar hadis, tekudu naon, cukup orang mah Islam Adam mah gitu. Eta cek orang Baduy teh. Dulu pernah diwawancara di TV. Karena dianggap unik katanya mereka itu dengan kesederhanaan, dengan menyatu dengan alam. Teu perlu obat nyamuk, cenah ada nyamuk teh daek ngagegel ka urang mah cenah gitu kan. Ya, terus dicari rahasianya, ya kami juga Islam. Nah, itu teu sarolat. Heuh da Islamna kami mah Islam Adam, lain Islam Muhammad cenah. Memang boleh begitu? Tidak boleh ya. Ketika Rasul sudah diutus, semua terhapus ya. Yang Islam kepada Nabi Musa, yang Islam kepada Nabi Isa saja nggak boleh. Jadi tetap harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, kamu sedang belajar apa?" "Saya sedang membaca Taurat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari orang-orang Yahudi Madinah." Nabi Muhammad merah padam mukanya, marah. "Demi Allah, kalau Musa turun dan kalian mengikuti dia, meninggalkan aku, kalian akan sesat. Sudah cukup belajar apa yang dariku ya. Sudah cukup belajar Al-Quran, sudah cukup belajar sunnah ya. Itu nanti kalian juga akan tahu tentang apa hakikatnya yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ya.
Karena sekarang juga banyak orang yang getol mempromosikan kristologi, katanya kita harus belajar kristologi karena kita harus mendebat orang-orang Kristen. Iya, kalau memang tugasnya begitu silahkan, tapi sebenarnya kita lebih penting belajar Al-Quran ya. Kita lebih penting belajar hadis, itu yang paling penting ya. Seperti ada teman saya yang dulu ngangkat saya jadi pembina MCI Jawa Barat ya, Ustadz Irwan, kenal pasti gitu ya, Ustadz Irwan Cio. Dia tetap aja getol mempelajari kristologi karena dia banyak mengislamkan orang. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya dia belajar ngaji yang benar, belajar hafalan Quran yang benar. Saya nanti akan ngobrol karena sekarang satu komplek dengan saya. Karena kalau ngimamin sholat masih ya gitulah, bacaannya masih nggak terlalu nggak terlalu diperhatikan. Ya walaupun dia ahli gitu kalau mengutip misalnya menurut Bible sendiri gini ya itu untuk meyakinkan orang Kristen bagi dia. Tapi Umar saja ditegur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita yakini sebagai manusia kedua terbaik dari umat Nabi. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Yang pertama Abu Bakar, umat Nabi ya, manusia terbaik itu Rasulullah. Tapi umat Nabi yang terbaik yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Umar saja ditegur. Umar radhiyallahu anhu ditegur karena dia ingin tahu isi Taurat. Masa kita sekarang enak saja buka-buka Injil, buka-buka apalagi sekarang ya ajaran komunisme, marxisme ya, dan segala macam filsafat itu dianggap lebih menarik daripada baca Quran gitu ya. Sekarang ini begitu. Jadi kita harus belajar dari peringatan keras Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, jangan kamu pengen baca-baca Taurat segala karena itu sudah diselewengkan oleh mereka ya. Maksudnya cukupkan dengan apa yang dariku. Nah kalau sudah punya bekal yang cukup, kalau kalian melihat itu jadi sudah tahu oh ini penyimpangannya di sana gitu. Jadi itu adalah basic yang harus dijaga, SST ya, yaitu syariat. Kemudian S yang kedua apa? Sunnah. T-nya apa? Tauhid ya. Nah, fanatik kepada madhab dan tokoh serta nenek moyang, sikap fanatisme ini akan menghalangi seseorang untuk mengikuti dalil dan mengetahui kebenaran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Dan yang terakhir, tasyabbuh dan taklid terhadap orang kafir. Tasyabbuh atau menyerupai dengan orang-orang kafir berpotensi paling besar dalam menjerumuskan seseorang ke dalam bid'ah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakid Al-Laisi, saat keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain, kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara itu orang-orang kafir memiliki sebuah pohon yang disebut sebagai Datu Anwat, tempat menggantungkan senjata biar berkah, katanya gitu ya. Mereka biasa beritikaf, berdiam diri dan menggantungkan persenjataan perang di Datu Anwat tersebut. Ketika melewati pohon tersebut, kami berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, buatkan Datu Anwat untuk kami seperti Datu Anwat milik mereka." Rasul pun menjawab, "Allahu Akbar, itu adalah jalan-jalan kesesatan. Kalian mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dengan perkataan yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, buatlah sebuah Tuhan untuk kami, yaitu anak sapi itu ya, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala." Musa menjawab, "Sungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak berfikir atau tidak mengetahui, kaum yang jahil." Ya, surat Al-A'raf ayat 138. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat lain, kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikuti ya. Jadi ini yang sekarang digembar-gemborkan, yaitu sebenarnya ajaran-ajaran dari Yahudi dan Nasrani yang dianggap sebagai universalisme, yang dianggap sebagai toleransi yang benar, yaitu jangan bermusuhan di antara agama ya gitu. Moderasi beragama yang sekarang ya digembar-gemborkan itu Yahudi dan Nasrani itu yang mempelopori. Hadis tersebut menunjukkan bahwa tasyabbuh atau menyerupai dengan orang kafir menyebabkan Bani Israel meminta permintaan yang buruk ini, yaitu meminta
buatkan Tuhan-Tuhan untuk mereka. Tasyabuh dengan orang kafir juga telah menyebabkan sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW meminta beliau untuk menjadikan sebuah pohon sebagai datu anwat yang dimintai berkah ya selain Allah. Dan hal itu menjadi juga hari ini di mana banyak dari kaum muslimin bertaklid buta terhadap orang-orang kafir dalam melaksanakan banyak macam bid'ah dan kesyirikan. Nah, jadi situs-situs makom keramat ya, pohon keramat, keris keramat, air keramat itu sama dengan datu anwat. Betul tidak? Ya kecil-kecilannya mah kita punya cincin ya. Kemudian waduh iya mah pancawarna, iya mah bisa membuat laku dagang. Itu datu anwat itu ya. Ya. Atau kita punya keris, pokoknya selama ada keris ini di rumah nanti ada penjaga di depan pintu yang tidak kelihatan. Nah, itu berarti ada jin tuh ya yang diandalkan selain Allah. Dan sekarang masih banyak nih. Mohon maaf nih ya, kalau di sini yang ngaji masih begitu, buang itu semua, tinggalkan ya. Saya pernah pengajian di satu tempat tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu hanya Allah Rabbul Alamin, hanya Allah yang memberi manfaat, yang menolak bahaya. Jangan bersandar kepada batu ali ya. Kemudian ternyata ada di antara jamaah yang batu ali nanti rencem kata orang Sunda mah. Bukan hanya 1, 4 gitu kan, 4 di kanan, 4 di kiri, diam-diam dikeluarin. Kemudian dimasukkan ke saku gitu kan. Terus pertemuan berikutnya saya dibilangin, Ustadz si bapak anu teh sudah meninggal, semoga meninggalnya husnul khotimah. Meureun gitunya batu alinya dilepaskan jadi lemah dia gitu. Semoga meninggalnya husnul khotimah, saya bilang gitu. Karena dia ternyata takut juga gitu kan. Takut juga dianggap, atau mungkin kenapa kalau misalnya nggak ada apa-apa mah tenanawan kan bapaknya ini tinggal lepas batu ali. Dan memang saya mah cuma perhiasan saja gitu kan. Tapi karena dia merasa begitu, mungkin akhirnya dilepasin. Nah, begitu dilepasin di pertemuan berikutnya dibilangin bapak itu meninggal dunia, bisa jadi gitu kan. Karena tadinya merasa kuatnya di situ, akhirnya lemah dan Allah menakdirkan dia meninggal, tapi mudah-mudahan sudah bertauhid gitu wae abdi mah gitu. Akan dia. Nah, tapi ada ustaz lain yang mengatakan, "Oh, eta mah ustazna ekstrim teuing cenah sampai membuat orang bertauhid itu sampai akhirnya meninggalkan batu alinya sampai meninggal." Ya meninggalnya husnul khotimah eta nu penting mah gitu kan, bukan soal jadi orang meninggalkan sesuatu yang biasa membuat dia merasa kuat gitu. Intinya ya tauhid itu adalah penghapus dosa yang membuat seseorang akan diampuni semua dosanya jika dia berpegang teguh kepada tauhid ya. Baik, di pertemuan berikutnya kita akan membahas sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah dan contoh bagaimana dulu para sahabat menghadapi bid'ah yang terjadi di zaman mereka ya. Ini sudah terbit 1.50, nggak apa-apa, sok silahkan. Kita akan lanjutkan dulu dengan pertanyaan atau komentar sebelum syuruk. Nanti ada waktu syuruk ya di situ ya. Jadi waktu terbit dulu, kemudian waktu syuruk ya. Masih ada waktu sekarang ya. Pak Sigit silahkan diatur, dimoderasi. Di moderasinya dalam arti moderator ya. Silakan. Silakan Pak Ardi kan. Ya silakan Pak Ardi dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tadi katakan bahwa seorang itu tidak betul beriman bila tidak menggunakan hukum-hukum Allah dalam kehidupan. Ya. Saya kan di Indonesia. Nah, kita menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa hukum positif itu mengadopsi juga hukum Islam ya. Sebagian. Ya sebagian mengadopsi lah ya. Hanya yang saya tanyakan yang disebut beriman itu kita dalam menggunakan hukum Allah itu pada saat beribadah apa dalam kehidupan sosial sehari-hari menerapkan hukum misalnya hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya. Makasih. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi memang ini satu dilema ya. Dilema itu seorang muslim dikatakan muslim kalau hukum yang ada di hatinya adalah hukum Allah, sementara di masyarakat kita berhukum kepada hukum selain Allah. Disebabkan penguasanya menerapkan hukum itu ya. Maka saran saya ya, kalau tidak perlu-perlu banget kita nggak usah berurusan dengan pengadilan. Kalau ada masalah dengan sesama muslim, musyawarah saja, nggak usah pakai hukum gitu kan, supaya kita tidak termasuk berhukum kepada hukum taugut ya. Saya sebut hukum taugut aja, hukum selain Allah maksudnya ya, hukum taugut itu. Ya, hukum taugut itu hukum selain Allah, hukum taugut itu disebutnya gitu. Nah,
supaya kita aman dari. Tapi kalau terpaksa, maka kita menggunakan dalil Nabi Yusuf terpaksa menggunakan hukum Raja Mesir untuk mengadili keluarganya supaya dia bisa mengambil adiknya agar tidak pulang kayak gitu. Tapi itu dengan izin Allah, ya itu jadi ada dalilnya juga. Kalau kita terpaksa bahwa kita tidak bisa mendapat hak kita kecuali melalui proses itu, ya boleh saja. Hanya jangan didahulukan, jangan dijadikan prioritas. Udah kalau bisa musyawarah, musyawarah. Atau ya sudahlah, tidak selesai di dunia, saya tagih aja di akhirat. Bisa begitu. Saran saya ya, kita sebagai muslim belajarlah untuk jangan mengandalkan berhukum kepada hukum ini. Bisi kita ridho, kalau ridho sudah bahaya. Iman kita bisa coplok kalau ridho ya, dengan hukum yang selain hukum Allah. Ya kecuali tadi ya, kecuali kalau kita memang tidak akan mendapat hak kita kecuali dengan itu. Hanya jangan jadi anggapan bahwa karena kita menang jadi kita benar. Yang jadi masalah adalah hukum yang berlaku sekarang ini, orang tidak merasa salah lagi karena dia menang di pengadilan. Betul apa tidak? Dia misalnya punya sertifikat palsu sebenarnya. Dia tahu itu palsu, tapi begitu dimasukkan ke pengadilan ternyata dia dimenangkan. Oh, saya benar dong. Ya, saya juga nggak akan dihukum di akhirat. Berpikirnya begitu gitu. Karena yang digunakan bukan hukum Allah. Nah begitu ya. Jadi lebih baik ijazah palsu lagi. Ijazah palsu. Lebih baik dimaafkan juga yang punya ijazah palsu itu supaya kita tidak berhukum kepada tagut gitu kan. Karena di akhirat nggak akan ditanya ijazah mah gitu kan. Ya, ya, potong tangan ya, membunuh, ya, dipenggal. Ya. Ada masjid Kisos kan, saya dulu Ya. kan pengen melihat ke sana tapi diingatkan, ya. jangan Pak 3 hari nggak bisa tidur. Ngeri ya Nah, lihat. itu gimana? Jadi kadang-kadang ya memang hukum yang positif yang ketika itu memang pidana. Ada pilihan, ada dipaksakan ya. Kalau pidana mah dipaksakan ya, artinya kalau kita jatuh kepada pidana, ada yang nuntut atau tidak ada yang nuntut pun bisa dihukum gitu kan. Sementara kalau perdata itu bisa dimusyawarahkan ya gitu. Nah, bagaimanapun ya itu tadi, karena kita tidak ingin berurusan dengan hukum, maka jangan berbuat pidana sudah gitu. Yang berbuat pidana. Terus kalau ada orang juga berbuat pidana ke kita, kalau kita bisa memaafkannya karena dia sesama muslim, memaafkan saja. Sebab kita belum bisa menegakkan hukum Allah, biar nanti di hadapan Allah. Dan ada tiga cara memaafkan itu. Memaafkan yang pertama, udahlah nanti ditagih di akhirat gitu kan. Memaafkan yang kedua, udah saya maafkan saja supaya saya dapat ampunan dari Allah. Itu lebih besar lagi daripada nagih ya. Memaafkan yang ketiga, saya balas keburukannya dengan kebaikan supaya dia insaf, supaya saya juga dapat pahalanya lebih besar. Itu paling tinggi ya. Ihsan namanya, itu paling tinggi ya. Jadi saran saya jangan, mohon maaf ya, jangan bangga kalau anak kita sekolah SH misalnya ya gitu. Tapi alhamdulillah juga banyak orang berniat sekolah SH itu justru untuk membela Islam ya. Dia mengambil celah dari hukum ini untuk memasukkan atau mengadopsi nilai-nilai Islam ya. Contohnya ya salah seorang, saya anggap guru saya juga ya, Al Ustadz Muhammad Rizal Fadilah SH ya. Beliau itu walaupun ahli hukum, beliau mencari celah di situ bagaimana agar justru Islam yang masuk begitu kan. Ya, Islam yang masuk, hanya pakai bahasa mereka. Nah, kalau begitu itu makanya niatnya yang harus dijaga. Selama kita dalam hati hukum kita hanya hukum Allah, kita melakukan ini dengan niat karena ini tidak melanggar hukum Allah juga, maka baru dapat pahala. Kata Syekh bin Baz, bedanya negara Islam dengan negara yang belum berdasarkan syariat Islam. Kalau di negara Islam kita taat kepada pemerintah langsung dapat pahala. Langsung dapat pahala. Sementara kita di Indonesia kalau taat baru dapat pahala jika diniatkan. Misalnya kita taat berhenti di lampu merah. Itu kan bukan hukum Islam lampu merah, tapi bisa diterapkan juga di negara Islam ya gitu. Ketika berhenti di lampu merah di negara Islam kita dapat pahala. Ketika melanggar kita berdosa. Tapi kalau di sini berhenti di lampu merah kita dapat pahala kalau niatnya saya tidak ingin mencelakakan orang lain. Ya.
Sehingga kalau melanggar pun tidak berdosa seperti tadi, saya buru-buru ke sini lampunya merah. Udahlah saya ingin nggak ketinggalan sholat subuh, insya Allah tidak berdosa gitu. Untuk apa polisinya di dianya, saya tadi melanggar lampu merah. Kalau di mendalili amal ya, tapi kan ada fatwa tadi, fatwa Syekh bin Baz, kalau di negara Islam kita berhenti dapat pahala, dan kalau melanggar berdosa walaupun tidak ditangkap polisi ya. Ternyata saya di Saudi saya pernah melanggar lampu merah, ada polisi, ditangkap, di penjara 2 hari. Jadi saya pernah di penjara 2 hari, didenda 900 real ya. 900 kali 4.000, 3.600.000 ya. Di penjara 2 hari, didenda. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jadi penghapus dosa saya. Ya kan dihukum ya gitu. Kalau di sini insya Allah saya tidak berdosa, karena pertama polisinya nggak ada, kedua niatnya kan saya bukan melanggar lampu merah. Niatnya adalah supaya keburu sholat subuh gitu. Wallahu a'lam gitu. Anger lah menaik polisi mah anger gitu kan, ditangkap gitu walaupun malam-malam kan gitu ya. Jadi intinya pertanyaan Pak Ardi ya, itu kepada hukum yang bukan hukum Allah jangan terlalu kita saklek loyal ya. Secukupnya saja lah gitu. Saya nggak boleh melanggar, saya juga nggak mau berurusan, biasa saja gitu. Selama itu bukan hukum Allah, jangan terlalu dibela mati-matian seolah-olah kebenaran gitu kan. Ya, sehingga kalau kita menang kita dianggap benar ya, padahal tetap saja melanggar hukum Allah kan, kayak begitu ya. Jadi kita katakan benar dan salah, baik dan buruk hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya berdasarkan syariat Islam. Itu baru kita beriman. Itu yang disebut sistem nilai. Sistem nilai internal kita adalah Islam. Sementara eksternal, sistem nilainya masih menggunakan hukum yang lain. Kita harus menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Jangan terlalu tuhu patuh ya, taat dan merasa berpahala kalau melaksanakannya ya. Jadi bagi saya nih ya, tapi tolong ya, walaupun ini masuk YouTube mungkin ya. Kalau Bapak misalnya memang tidak membayar pajak itu karena ada alasan, saya nggak mau pajaknya nanti dipakai oleh Gayus, dan Bapak selamat, tapi pajak mah perdata ya gitu. Maka insya Allah tidak berdosa menurut saya gitu ya. Jadi dalam hal ini terlalu taat juga keterlaluan gitu, sampai ingin masuk pembayar pajak terbesar di Indonesia, buat apa juga gitu kan. Ini contoh saja ya, hanya contoh. Jadi biasa-biasa saja. Kalau hukum selain hukum Allah kita gunakan jika itu tidak menyalahi kesetiaan kita kepada syariat. Ya, secukupnya ya, secukupnya. Makanya sebaiknya anak itu ya disekolahkannya sekolah agama ya, atau sekolah-sekolah yang sifatnya tidak berkaitan dengan hukum ya. Bolehlah ekonomi, teknik, sains ya. Tapi kalau sudah masuk ke tata negara, ilmu pemerintahan, sarjana hukum segala macam, hati-hati, nanti bisa terwarnai sehingga akhirnya setianya bukan kepada syariat. Itu saja yang dikhawatirkan. Tapi kalau diajarin hatinya harus setia kepada syariat ya. Contohnya tadi ya, Bang Rizal, itu kita panggilnya Bang Rizal. Itu akhirnya dia gunakan ilmunya tentang hukum itu untuk membantu orang Islam yang kena kasus hukum, untuk artinya memasukkan kritik-kritik yang sesuai dengan Islam tapi selamat, yaitu gaya Rocky Gerung kan gitu ya. Rocky Gerung tuh, tunggu saya mau jawab tapi jangan sampai kena delik hukum, gimana caranya, nah gitu kan. Nah, sebenarnya dalam hal ini juga Ustadz harus rada pinter ya ngomongnya, jangan sampai kena delik, gimana caranya lah gitu ya. Nah itu saja paling, kita jangan sampai berurusan dan jangan sampai menyandarkan kepada hukum yang ada ini ya gitu. Silakan yang lain sedikit. Pak Ernan tuh yang sedikit. Pak Ardi ya, Pak Arlan dulu. Pak Arlan, silakan Pak Arlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mengenai bid'ah itu ya, saya kadang-kadang juga nggak enak ya, sering berdebat ya, atau diskusi gitu ya dengan Ustaz yang berbeda aliran lah gitu ya, berbeda pemahamannya, sampai saya dikeluarkan dari jamaah masjid dari grup jamaah masjid
oleh DKM, oleh ketua DKM. Nah, masalahnya ini sebetulnya inti masalahnya adalah penyebab pembeda pemahaman tentang bid'ah adalah penggunaan hadis. Kalau kita kan dalilnya Al-Quran, kemudian hadis sahih gitu ya, minimal hasan, kemudian juga menggunakan ijma, tapi ijma sahabat gitu kan maksudnya. Kemudian yang terakhir kias ya. Kias itu kias terbatas ya. Tidak semua orang bisa mengkiaskan hukum gitu ya. Islam. Nah, ternyata juga itu perbedaan utama ya dengan dalil dasar hukumnya berbeda. Mereka kan maksudnya selain salaf, kelompok salaf itu kan menggunakan dalil ada maslahatul mursalah ya. Makasih syariah gitu ya, jadi macam-macam pertimbangan yang mereka pakai. Dan satu lagi mengenai ulama yang jadi rujukan Ustaz ya. Jadi itu permasalahan perbedaan pemahaman bid'ah tadi. Jadi kalau saya itu saya bagi dua ulama itu, ada ulama salaf gitu ya. Ulama salaf itu setahu saya itu sampai 300 Hijriah itu ya, termasuk imam mazhab ya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu masuk ke kelompok ulama salaf. Dan ulama-ulama sebelumnya ya, termasuk para sahabat itu kan masuk ulama salaf. Kemudian mereka lebih kepada mengikuti ulama khalaf ya, atau disebut ulama mutakhirin ya, jadi setelah Imam Mazhab. Jadi seperti contohnya Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata saya pelajari kadang-kadang banyak pendapat Imam Mazhab sendiri yang tidak diikuti oleh pengikutnya, ulama khalaf gitu. Termasuk tadi ulama khalaf itu yang saya perhatikan banyak mengambil hadis-hadis yang tidak sahih gitu ya. Bahkan hadis dhaif gitu ya. Sehingga dan mereka para ustaz itu belajar dari yang kecil, dari awal di madrasah dari kitab-kitab ulama khalaf ya. Di mana hadis-hadis itu tidak mengambil dari kitab hadis utama gitu ya. Tapi hadis itu dia mengambil dari hadis yang yang berada atau yang ditulis oleh ulama khalaf dalam kitabnya gitu. Sehingga itu tidak akan selesai. Jadi mereka merasa yakin bahwa saya kan menggunakan, saya berkorban pada ulama khalaf gitu ya. Ini kitab-kitabnya masyhur kan, Fathul Bari misalnya, itu kan masyhur sekali. Atau Imam Ghazali dengan Ihya Ulumuddin. Itu kan ternyata di kitab-kitab itu banyak ya seperti kemudian banyak hadis-hadis dhaif gitu mereka gunakan. Jadi mereka tuh nggak pernah merasa bersalah gitu. Loh, saya kan mengikuti ulama gitu. Mohon maaf, pertanyaannya. Nah, jadi saya jadi bingung nih, jadi gimana meyakinkan bahwa kalau kita tuh seharusnya mengambil Al-Quran, hadis juga yang sahih dan pemahaman ulama salaf, bukan pemahaman ulama khalaf ya. Seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Ya sebenarnya iya. Itu hal-hal itu berfilter kayak ada majelis yang betul kayak ini. Saya nggak ngerti juga. Apa ya ada yang pengajian itu. Mengatur nuhun Pak Mumu. Ada pernyataan Syekh Shalih Fauzan ya, bahwa jika ada yang membagi bid'ah itu sebagai, nah ini, apabila ada orang yang membagi bid'ah menjadi dua macam, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, berarti ia keliru dan menyelisih sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolalah ya, bahwa semua perkara baru itu adalah bid'ah. Nah, kita sampaikan saja pendapat kita ya, Pak Arlan, bahwa itu keliru kalau menganggap ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sebagaimana barusan Pak Arlan mengatakan
Yang terbaik itu yang mengikuti ulama madhab dan sebelumnya, sedangkan yang generasi setelahnya harus difilter lagi. Tapi ketika mereka tidak mau begitu, ya kita anggap saja ya kita beda pendapat. Nanti paling kepastiannya di sisi Allah. Jadi yang jadi masalah itu ketika itu ngotot dan kita ngotot, ya itu yang akan jadi benih-benih perselisihan. Tapi kalau kita katakan bahwa pendapat kami begini, dasarnya begini, kalian keliru karena begini-begini, udah cukup sebenarnya. Ya, jadi permasalahannya adalah ketika kita membahas permasalahan yang sifatnya tidak saklek, tidak qot'i, ya analisis seperti tadi kan analisis disebutnya, lalu kita anggap inilah yang harus diikuti. Itu yang jadi masalah kalau sifat analitis ini dijadikan sebagai seperti dalil qot'i, ya. Tapi kita katakan ya udah, menurut saya itu bid'ah. Tapi kalau kamu merasa punya dasar ya silahkan pertanggungjawabkan saja di sisi Allah. Tapi kamu tahu kenapa saya tidak ikut itu gitu. Contohnya tadi, kenapa saya nggak ikut muludan? Kenapa saya nggak ikut tahlilan? Karena itu tidak diperintahkan Rasul, selesai gitu. Tapi yang membela muludan tahlilan itu tidak kurang dari ustadz-ustadz kabir di Indonesia, ustadz-ustadz yang bukan salaf tentunya gitu. Kalau yang salaf mah sudah pasti membid'ahkan semuanya kan tadi gitu kan. Jadi yang disebut ustadz besar di Indonesia, di Jawa Barat sekalipun itu nggak suka kalau kita mengatakan muludan bid'ah, tahlilan bid'ah. Itu banyak yang begitu. Nah, kalau kita pacental-cental dengan pengikutnya ya percuma. Udah aja kita nyatakan pendapat saya begini. Makanya saya kasih 2 bekal. Bekal yang pertama, tanyakan, itu diperintahkan Rasul enggak? Enggak, tapi enggak usah pakai tapi. Jawab ya dan tidak. Ini pengacara kan? Pengacara di hukum tuh. Tidak diperintahkan Rasul. Oke, kalau tidak berarti saya tidak melakukan itu, saya tidak berdosa. Yang kedua, kita dikasih tahu nggak yang betul-betul diperintahkan Nabi? Iya, itu saja, kita sibuk dengan itu, kita pasti berpahala. Itu 2 bekalnya itu saja. Yang saya sebut bid'ah karena itu tidak diperintahkan Rasul, berarti saya tidak berdosa kalau tidak melakukan itu. Terserah mau ulama manapun yang mengatakan bahwa itu boleh gitu kan. Tapi itu tidak diperintahkan Rasul, pasti saya tidak berdosa. Kalau saya tidak muludan, kalau saya tidak tahlilan, pasti tidak berdosa gitu. Gitu kan? Jadi ketika kita sudah begitu ya sudah. Akhirnya sementara ini ya masing-masing aja gitu. Jadi permasalahannya karena kita ngotot ingin meyakinkan mereka, sementara mereka juga ngotot tidak mau terima analisis kita kan gitu. Itu permasalahannya. Nggak akan selesai itu dikarenakan dalam permasalahan yang harusnya diselesaikan oleh otoritas, kita pacental-cental di antara orang-orang yang nggak bisa mengeksekusi. Ya. Tidak kan kalau di Saudi misalnya pemerintahnya sudah tidak membolehkan peringatan muludan secara resmi, tapi mengizinkan liburan bagi yang suka muludan. Itu terakhir itu toleransinya begitu. Jadi Raja Salman membolehkan liburan bagi yang suka muludan di hari peringatan Maulid gitu kan. Ada itu toleransi saja, bukan berarti Saudi memperingati kan kayak gitu. Jadi itu harus dilaksanakan oleh otoritas, tapi juga sifatnya bukan memaksa ya. Sifatnya adalah menghimbau ya. Contohnya Syekh bin Baz pernah menulis surat kepada Syekh Alwi Al-Maliki yang menjadi rujukan orang Indonesia. Jadi Anda di sana tinggal di Saudi Arabia tapi menyebarkan hadis-hadis palsu dan bid'ah-bid'ah ya. Coba hentikan gitu kan, nanti dosanya akan Anda tanggung gitu. Tapi ketika mereka kekeh gitu, yang penting terini aja lah, terisolir aja, tertutup gitu kan, hanya di lingkungan mereka saja gitu kan. Ini ya Syekh Alwi Al-Maliki itu kan yang dijadikan rujukan, ini sekolahnya di Mekah, tapi di Mekahnya di situ, berarti kan Syekh bin Baz itu sudah menegur itu. Kemudian ada juga perkampungan Syiah, misalnya di Madinah sendiri ada, di Damam, di Dahran ada perkampungan Syiah. Dibiarkan saja asal terisolir di situ. Begitu juga kalau komplek Amerika juga begitu. Orang Amerika geus kumpul di dinya lah gitu kan. Enggak usah keluar, enggak usah mempengaruhi. Jadi memang ini tugas otoritas, Pak, tugas penguasa untuk menyelesaikan itu. Kalau kita mah sekedar berdiskusi dan enggak usah terlalu ngotot ya. Karena tahu bahwa mereka pun enggak akan terima gitu. Jadi permasalahannya adalah dianggap kitab itu sebagai kitab suci. Kitab itu maksudnya kitab kuning, dianggap sebagai kitab suci. Sebenarnya dasarnya tetap dari imam mazhab juga dasarnya, cuma ditambah-tambah. Contoh ya, Imam Asy-Syafi'i mendefinisikan an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi.
Niat itu memaksudkan sesuatu disertai dengan melakukannya. Ya, jadi sebelum melakukan kita berniat dulu baru melakukan. Itu Imam Syafi'i ya. Lalu ada tambahan dalam kitab Safinatun Najah atau syarahnya Kasifatus Sujah oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu Nawawi Banten yang nambah, bukan Nawawi yang ini ya, bukan Nawawi Mekah. Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan wa talaffuduha min sunnah, tambahan. Jadi definisi Imam Syafi'i ditulis lalu ditambahkan. Jadi akhirnya orang berpegang teguh, ini kan ayat kitabna. Niat itu memaksudkan sesuatu disertai pengerjaannya dan melafadzkannya termasuk sunnah, kata Imam Nawawi Banten. Bukan menurut Nabi, bukan menurut Imam Syafi'i gitu. Kata Imam Nawawi Banten, karena ada kitabnya mereka ngotot, iya ayat kitabnya, kamu tes siapa? Ini Imam Nawawi nih, nah, padahal Nawawi Banten gitu. Nah gitu, jadi analisis seperti itu tidak bisa dipaksakan. Analisis yang kita katakan ini analisis saya begini. Kamu melihat dari sudut lain, ya sudah kita berbeda, ya. Mending begitu Pak, daripada tadi Bapak dikeluarkan di sana sini. Kita sampaikan tapi jangan terlalu ngotot gitu. Karena ini analisis, apalagi analisisnya saya dibantu oleh ChatGPT misalnya kayak gitu kan. Kan analisisnya bukan murni ketelahan sendiri. Nah kayak begitu. Masih ada Pak Sigit atau sudah habis waktunya? Masih ada kaitan dengan tadi Ustaz. Ya. Jadi bahwa hampir semua ustadz atau ulama di Indonesia mengaku bahwa dia ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin kita lihat bahwa banyak ustadz-ustadz terkenal yang mungkin di media sosial, di media elektronik dan sebagainya. Bagaimana sebagai masyarakat awam memfilter mana sih sebetulnya yang betul-betul ahlus sunnah wal jamaah? Dan gitu ya. Ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya itu apa sih definisinya dan siapa-siapa yang dia betul-betul mengikuti itu. Ya, kembali ini analisis saya ya. Belum tentu Bapak harus menerima itu ya. Analisis saya begini. Kalau betul-betul dia ahlus sunnah wal jamaah pasti menerima manhaj salaf ya. Pasti menerima bahwa kita kembali Quran sunnah sesuai pemahaman para sahabat, tabi'in, bahkan sesuai dengan pemahaman 4 imam madhab itu sendiri. Itu ahlus sunnah wal jamaah itu yang benar definisi Pak Arlan tadi, yaitu yang mengikuti pendapat salaf. Salaf itu ada 2. Salaf menurut para salafi hanya 3 generasi, yaitu tabi'in, sahabat, tabi'in. Tapi salaf menurut definisi fikih tadi, yaitu imam madhab dan sebelumnya itu adalah ulama salaf. Setelahnya disebut ulama kholaf ya. Karena di antara imam madhab yang termasuk tabi'in cuma Imam Abu Hanifah saja ya, yang pernah ketemu tabi'in. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu tidak ketemu kepada tabi'in, jadi tidak termasuk tabi'in ya. Kalau dari sisi generasi ya, walaupun hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Jadi tidak dilihat kurun dari sisi abad, tidak, tapi dilihat generasi tabi'in. Tapi itu tidak terlalu jauh beda. Tidak terlalu jauh beda. Salaf didefinisikan sahabat, tabi'in dengan salaf didefinisikan pasca dan sebelum imam madhab ya. Kalau sebelum itu salaf, kalau setelahnya disebut kholaf. Jadi ahlus sunnah wal jamaah adalah yang betul-betul murni dari 4 imam madhab kepada sebelumnya, itu ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka itulah yang sekarang disebut salafi ya, atau mengatasnamakan diri sebagai salafi atau setuju dengan apa yang disampaikan salafi ya. Tidak harus mengelompok dengan mereka. Karena apa? Karena saya juga belum tentu disebut salafi oleh mereka, itu masalahnya. Karena saya menyampaikan Quran Sunnah sesuai pemahaman sahabat, tapi mereka juga punya tadi analisis yang saklek. Kalau di luar kelompok mereka nggak bisa juga diterima gitu kan. Buktinya saya ada dicoret juga di masjid yang murni salafi gitu kan, kayak gitu. Wallahu a'lam ya. Tapi saya yakin itulah ahlus sunnah wal jamaah yang sejati. Yang kedua, bagaimana orang yang di luar itu? Di luar itu, kalau dia mengaku ahlus sunnah wal jamaah tapi benci kepada salafi, apalagi mengatakan wahabi ya, kamu tuh wahabi, kamu mah bukan ahlus sunnah wal jamaah, maka dia pasti ahli bid'ah begitu. Orang yang benci kepada wahabi, benci kepada salafi, itu ahli bid'ah. Itu menurut saya ya, analisis lagi. Kan inginnya yang sederhana ya. Sederhana, ahlus sunnah wal jamaah itu yang mengikuti Quran sunnah sesuai dengan para sahabat, atau istilah yang populernya mengikuti salaf dalam memahami Quran sunnah.
ya, dan suka dituduh Wahabi oleh orang lain. Nah, itulah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Berarti apa? Berarti Muhammadiyah keasuh, Persis juga keasuh. Kenapa? Karena mereka dari dulu dituduh Wahabi. Betul nggak? Kalau kata Pak Iwan tadi, kalau di Persis sudah terfilter katanya hadis dhaif segala macam. Ya intinya itu termasuk siapapun yang dituduh Wahabi, berbahagialah bahwa dia Ahlussunnah wal Jamaah yang asli. Sementara orang yang suka menuduh orang lain Wahabi dan menganggap Wahabi itu sesat dan lain sebagainya, dia justru ahli bid'ah, gitu gampangnya. Ini tapi ingat itu menurut saya gitu, jangan terlalu ini juga ya. Jadi kalau ingin pegangan yang praktis ya begitu saja. Siapa yang menuduh Wahabi itu ahli bid'ah. Siapa yang dituduh Wahabi kamu Ahlussunnah sebenarnya. Nah gitu. Satu lagi Ustaz. Ya. Jadi Ustaz Somad terakhir itu menyampaikan bahwa bahasan tentang bid'ah itu menurut mereka adalah bahasan di wilayah khilafiyah. Saya kurang tahu apakah yang dimaksud ini contoh-contoh yang mana, apakah yang tadi Ustaz sebutkan itu sebetulnya menurut mereka itu masih khilafiyah atau seperti apa Ustaz? Terima kasih. Itu kembali analisis. Jadi ada bagian agama yang disebut qat'iyah. Sudah pasti semua setuju. Sholat subuh 2 rakaat, sholat menghadap kiblat itu qat'iyah. Ada yang wilayah khilafiyah, yaitu sama-sama punya dalil, tapi yang satu tidak bisa mematahkan pendapat yang lain. Contohnya sami Allahu liman hamidah yang begini dengan sami Allahu liman hamidah yang begini, itu tidak boleh saling menyalahkan. At-tahiyat begini dengan at-tahiyat begini itu tidak boleh saling menyalahkan. Itu khilafiyah. Itu khilafiyah karena sama-sama ada dalilnya. Ya. Tapi berbeda kesimpulannya. Nah, ada yang jelas-jelas bid'iyah. Nah, bid'ah di sinilah kita katakan tidak ada dalilnya, tapi mereka merasa ada dalilnya. Itu terserah mereka. Tapi ketika kita mengatakan ini bukan khilafiyah, ini bid'ah. Kenapa? Tidak ada dalilnya menurut kami. Menurut kami ada, ya sudah, umamaneh gitu. Jadi mereka menganggap bukan bid'ah, yaitu khilafiyah, tapi kita menganggap ini sudah bukan khilafiyah lagi. Ini mah nggak ada dalilnya, itu bid'ah gitu. Nah, disitulah perbedaan pendapat antara menentukan mana yang khilafiyah dan mana yang bid'ah. Dari situ saja sudah khilafiyah gitu. Ya. Contoh kasus yang real misalnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peringatan Muludan, dan sebagainya. Kan kalau kita lihat urutan hukum kan dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Kelihatannya apakah level-leveling itu mungkin juga ini pakainya yang ini, ini sampai level Qiyas gitu. Oke, anggap aja kias. Tapi kiasnya ke siapa? Ternyata kiasnya seperti kata Syekh Shalih Fauzan, ini saya tadi belum selesai sebenarnya ya. Penyebab keempat bid'ah adalah tasyabuh terhadap orang kafir. Penyebab keempat, kias kepada perilaku orang kafir, itu kias. Tasyabuh itu kias ya. Contohnya orang kafir memperingati kelahiran Yesus tanggal berapa? 25 Desember. Kita juga punya nabi, peringati saja kelahiran nabi kita. Disebut apa? Maulid ya. Ya kan? Orang kafir memperingati kenaikan Isa Al-Masih, Paskah. Isa Al-Masih dinaikkan ke langit katanya. Maka kita juga punya nabi pernah Isra dan Mi'raj, peringati saja. Betul nggak? Orang kafir memperingati 1 Januari tahun baru. Kita kan juga punya tahun Islam, peringati saja gitu. Jadi hakikatnya peringatan-peringatan itu kias, tapi kiasnya kepada orang kafir. Nah, itulah jadinya bid'ah gitu. Ya tidak boleh kan, tadi penyebab bid'ah itu adalah tasyabuh ya. Iya, dulu orang Hindu kalau ada yang mati itu nanti arwahnya gentayangan. Jadi supaya mereka tidak kembali ke rumah ini, kita harus membuat rame-rame di hari ke-1, ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000. Itu sebenarnya upaya untuk menolak arwah yang sudah mati itu kembali ke. Sementara di Islam tidak ada konsep arwah gentayangan. Kalau jiwa sudah mati ya digenggam oleh Allah, tidak bisa lepas lagi. Yang mengaku-ngaku sebagai arwah itu jin gitu. Tapi sekarang banyak kan orang Islam yang menganggap begitu, menganggap arwah gentayangan. Jadi jangankan amalnya, akidahnya saja sudah tercampur akidah Hindu. Keyakinan bahwa arwah gentayangan itu adalah keyakinan luar Islam ya. Nah, oleh karena itu, karena ini analisis juga sulit juga meyakinkan mereka ya. Walaupun analisisnya berdasarkan dalil, yaitu surat ke
39 ayat 42 ya. Surat 39 ayat 42 dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Kitabur Ruh bahwa arwah orang yang sudah mati mah nggak mungkin bergentayangan. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang sudah mati di alam nyata itu pasti bohong, kecuali kalau dalam mimpi. Nah kalau dalam mimpi ada dalil-dalil lain, karena sama-sama sedang digenggam Allah. Nah begitu ya, silakan. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah jadi itu konsep Islam. Yang mati dipegang Allah, yang tidur juga dipegang Allah, hanya yang tidur mah dilepas lagi. Dilepas lagi berarti balik lagi ke tubuhnya. Berarti di alam mimpi bisa saja mereka saling berhubungan. Tapi kalau di alam nyata nggak mungkin. Nah sekarang yang disebut agama Sunda Wiwitan itu meyakini arwah gentayangan. Ya. Makanya minta-minta ke Nyai Roro Kidul, ke Gunung Merapi, ke kuburan itu karena meyakini arwah gentayangan kayak begitu. Prabu Siliwangi nitis ke pejabat nu ayeuna gitu kan. Ya, sampai mengharuskan pakai kuda segala, pakai kereta segala gitu kan. Nah, itu masalahnya. Di akidahnya saja sudah keliru. Sudah mengambil dari agama lain ya gitu. Apalagi peringatan-peringatan tadi, hijina, tiluna, 7na, 40na, natusna ya. Nebuna segala macam lah kayak begitulah. Itu dari ajaran agama lain. Bahkan orang Hindu merasa, orang Hindu yang masuk Islam itu pernah di YouTube kan ya, merasa kenapa ya kok dalam Islam ada gitu peringatan kayak dalam Hindu kayak begitu. Orang Hindu yang sudah masuk Islam, kenapa ya hijina tiluna 7na dari agama orang cenah gitu kan eta ge. Tapi mereka nggak terima kalau kita bilangin kamu mengikuti Hindu kan, marah malahan kan gitu ya. Jadi daripada itu ya udahlah, kamu mau begitu mah nggak teh teuing gitu. Itu bukan khilafiyah lagi, itu mah bid'ah menurut kami gitu. Kalau Anda menganggap khilafiyah silahkan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Nah kayak begitu. Walaupun yang bicara ustadz yang katakanlah lebih besar dari saya ya, beliau itu sudah profesor ya, kiai haji ya kayak begitu. Baik, itu saja. Mohon maaf Pak Ernan, nanti aja karena waktunya, kasihan bapak-bapak yang lain. Jadi nanti kita ngobrol aja lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.